Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita ya kawan-kawan. Mudah-mudahan kawan-kawan semua dimanapun berada sehat selalu dan tidak kurang barang apapun juga. Yang sakit semoga cepat sembuh. Kali ini kita akan melanjutkan surat Shad ayat ke berapa ya kemarin ya? 35. Nah, sekarang kita akan membaca tafsir surat Shad ayat 35. Kemarin sudah 34, sekarang kita lanjut yang 35. Di sini 35. Ini dia. Oke. Ini sengaja pakai Quran yang ini karena Quran ini itu Al-Quran buat belajar, jadi ada coretannya. Nah, ini yang masih murni, belum ada coretannya. Ya, sip. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh kami telah menguji Sulaiman dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian dia bertobat. Nah, ini sudah kita bahas ya di video sebelumnya. Kita akan lanjut yang 35. Dia berkata, Sulaiman maksudnya ya, Nabi Sulaiman itu berkata kepada Tuhan, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh engkaulah yang maha pemberi." Nah, mungkin kawan-kawan semua sudah pernah mendengar cerita Nabi Sulaiman yang meminta kerajaan kepada Tuhan. Karena Nabi Sulaiman ini dia tinggal di hutan, jadi dia tidak punya kerajaan. Dan ketika dia menerima laporan dari burung hudhud bahwa ada di negeri Sabah itu seorang wanita yang beringas gitu, ganas, galak, kejam gitu memerintah kaumnya, dan dia itu tidak beriman kepada Tuhannya Nabi Sulaiman. Jadi waktu itu belum ada Islam kawan ya, adanya beriman. Jadi semua orang yang hidup di atas dunia waktu itu disuruh oleh Nabi Sulaiman itu untuk beriman kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian Ratu Balqis itu tidak mau menerima tamu atau orang yang disuruh oleh Nabi Sulaiman itu untuk beriman kepada Tuhannya. Tapi dia justru mengutus rombongannya kepada Nabi Sulaiman dan memberikan beberapa kepingan emas. Tapi Nabi Sulaiman tidak mau menerimanya. Akhirnya utusan itu disuruh kembali kepada Ratu Balqis. Dan Ratu Balqis itu akan mendatangi Nabi Sulaiman itu sendiri dan berikut bala tentaranya. Tapi Nabi Sulaiman itu tidak punya istana. Akhirnya dia meminta kepada Tuhan supaya diberikan istana. Nah, waktu itu ada raja jin yang menawarkan kepada Nabi Sulaiman dia bisa memindahkan atau mengambil istana Ratu Balqis itu dari dia duduk kemudian dia berdiri. Itu hanya memakan waktu sekitar 4 atau 5 detik. Tapi kemudian malaikat mengatakan kepada Sulaiman, sesungguhnya kamu lebih mulia daripada seluruh makhluk yang ada di atas dunia ini. Maka engkau saja yang berdoa kepada Tuhan. Tidak usah mengandalkan atau meminta kepada siapapun selain Tuhan atau dirimu saja gitu. Akhirnya Nabi Sulaiman itu berdoa kepada Tuhan, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun." Maka dalam satu kedipan mata, istana Ratu Balqis itu sudah berpindah ke dalam hutan tempat Nabi Sulaiman itu berada. Dan akhirnya istana itu kemudian direnovasi oleh Nabi Sulaiman dan pasukannya sampai kemudian Ratu Balqis itu datang menemui Sulaiman dan dia tidak mengenali lagi istananya itu. Dan dia betah di sana dan tidak mau lagi kembali ke negeri Sabah.
Akhirnya dia diperistri oleh Nabi Sulaiman. Gitulah kira-kira cerita pendeknya. Robbirfilli wahabli mulkan. Itu doanya. Ayat 36. Ini cerita ini ada di kisah Nabi ya, di cerita para Nabi dan Rasul, atau di kisah para Nabi. Hadis itu ada itu. Kawan-kawan kalau mau cek di Google itu juga ada, banyak itu disediakan di Google, cerita para Nabi dan Rasul. Kalau dia dalam Al-Quran ini dia tidak diceritakan komplit gitu. Jadi itulah gunanya hadis, untuk menjelaskan supaya isi Al-Quran itu bisa dimengerti oleh orang dalam biar orang itu paham gitu ayat Al-Quran yang pendek itu. Ini kan cuma satu ayat. Ini kalau diceritakan ini bisa makan waktu 2 atau 3 jam. Ayat 36. Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berembus dengan baik menurut perintahnya kemana saja yang dikehendakinya. Nah, Nabi Sulaiman itu tadinya dia diberi Tuhan kendaraan kuda. Dan kuda itu kuda Pegasus yang bisa terbang kemana saja, dan dia itu bergerak dengan lincah seperti burung lah, pasti. Dan akhirnya Nabi Sulaiman itu menemukan kegagalan dalam ujian Tuhan itu. Dia terlambat sholat asar, kemudian dia ingat itu baru maghrib gitu. Sampai kemudian dia itu disakitkan Tuhan di singgasananya itu. Ya mungkin singgasananya itu susah dibayangkan ya. Waktu itu dia kan belum memiliki istana, masih dalam kondisinya itu di tengah hutan. Dan kemudian Allah itu mengganti kuda-kudanya itu dengan angin. Nah, angin ini bisa diperintah oleh Nabi Sulaiman, sampai kemudian dia itu membuat sebuah permadani, di mana di atas permadani itu bisa mengangkut 1.000 pasukan berkuda, dan dia itu bisa terbang kemanapun yang dikehendaki oleh Nabi Sulaiman. Akhirnya Nabi Sulaiman itu menjadi raja yang ditakuti oleh seluruh negeri pada saat itu. Karena pada saat itu manusia itu tidak begitu banyak, tidak seperti sekarang. Nah, kemudian ayat yang ke-37. Ini gak goyang-goyang. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan, semuanya ahli bangunan dan menyelam. Sorry ya kawannya, ini karena berhubung HP-nya agak jadul gitu, jadi ya goyang-goyang. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan, semuanya ahli bangunan dan menyelam. Nah, di dalam Al-Quran ini kalau kita lihat, setan itu ahli bangunan, ahli menyelam, dan mereka itu ditundukkan oleh Nabi Sulaiman. Itulah hebatnya atau ilmu yang diberikan Tuhan kepada Nabi Sulaiman itu. Dia bisa menundukkan para hewan, dan kemudian dia bisa menundukkan juga setan-setan. Dia bisa membelenggu, dia bisa memecut, dia bisa memukul, dia bisa menonjok setan dan jin itu. Nah, kalau kita sekarang ini, jangankan menonjok jin, nampak aja enggak, gimana mau menonjok jin? Malah orang sekarang terbalik, minta sama jin. Nah, itu hal yang biasa. Itu tanda-tandanya dunia ini sudah mau kiamat. Bukan sudah tua ya, tapi mau kiamat. Dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu. Nah, waktu itu juga ada setan itu yang tidak patuh, bandel, kengkang, melawan. Akhirnya dibelenggu oleh Nabi Sulaiman. Dan belenggu itu akan dilepaskan lagi oleh Nabi Sulaiman setelah setan itu mengadakan perjanjian dengan Nabi Sulaiman. Kalau dia sudah berjanji taat dan patuh kepada Nabi Sulaiman, maka Nabi Sulaiman akan melepaskan belenggunya itu dan membiarkan setan-setan itu bekerja dengan yang lainnya.
yaitu menyelam ke dalam laut, membangun bangunan yang tinggi. Nah, itulah pekerjaan setan dan jin itu. Oke kawan, kita stop sampai di ayat 38. Nanti akan kita sambung lagi di ayat yang ke-39. Terima kasih kawan atas waktunya untuk menonton video saya. Senang dengan video saya, silakan dibagikan dan disampaikan kepada kawan-kawan yang lain. Ya lumayanlah, dalam setiap hari itu kita ada membaca atau mendengar isi Al-Quran atau terjemahan Al-Quran. Hitung-hitung itu nanti akan bisa menjawab pertanyaan Tuhan. Untuk apa waktu yang aku berikan kepadamu? Ada Tuhan, 10 menit aku menonton video terjemahan Al-Quran. Nah, jadi gitu kawan ya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.